Baik, selamat sore Kak Tommy dan teman-teman semua. Sebelumnya saya minta maaf dikarenakan pengumpulan dari video ini mengalami terlambatan dikarenakan adanya acara di acara di luar seperti itu. Nah, mungkin langsung saja saya mulai terkait dengan penjelasan dari soalnya. Yang pertama, jelaskan konten pilar untuk brand Anda dan hubungannya dengan momentum Ramadan. Nah, untuk konten pilar sendiri, saya sendiri memilih untuk brand Kava ya, di mana brand tersebut merupakan brand yang telah saya kerjakan beberapa waktu ke belakang bersama teman-teman semua. Dan memang kebetulan saya juga menjadi salah satu yang em, berusaha untuk mengkonsesikan terkait dengan konten pilar yang digunakan seperti itu. Nah, untuk konten pilarnya sendiri, izin menjelaskan ya. Nah, untuk konten pilar dari Kava sendiri, itu kita memilih tiga konten pilar, yakni practical values, emotional resonance, sama community advocacy. Di mana untuk practical value sendiri, kita pilih karena memang pada hakikatnya Kava sendiri merupakan sebuah brand wangian, yaitu brand parfum. Mana brand parfum sendiri diasosiasikan untuk membantu penggunanya untuk mendapatkan sebuah aroma atau eh, essence yang baru dalam melakukan kegiatannya seperti itu. Dalam hal ini, dalam konteks Hava Parfum merupakan kegiatan untuk keagamaan yang seperti sholat dan kegiatan yang lain seperti itu. Nah, maka dari itu, practical values menjadi salah satu konten pilar yang utama, main konten pilar yang dilakukan, yang dipilih dalam proses pembentukan konten-konten yang akan kita gunakan untuk cover parfum. Nah, yang kedua, konten pilar yang kita pilih yakni terkait dengan emotional resonance. Kenapa emotional resonance? Karena emotional resonance sendiri merupakan salah satu brandingan utama dari brand cover parfum seperti itu, di mana sejalan dengan particle values yang sudah dibawa sebagai parfum atau wangian, wangian ini diasosiasikan dengan kegiatan-kegiatan beragama seperti itu, di mana kegiatan beragama sendiri merupakan sebuah kegiatan yang tidak jauh dari konteks spiritualitas dan juga emosional. Maka dari itu, emotional resonance sangat digunakan dan sampai sekarang digunakan ya oleh Kava Parfum untuk em, mendekatkan diri brand Kava kepada para calon pembeli dan juga para pengguna Kava seperti itu. Maka dari itu, sekiranya Kava Parfum sendiri bisa menjadi sebuah jawaban, terutama teman ya atau eh, brand yang bisa menemani para penggunanya dalam melakukan kegiatan keagamaan seperti itu. Dan yang terakhir, sebagai konten pendukung juga ya, konten pilar pendukung yakni adalah community advokasi. Nah, apa community advokasi? Karena community advokasi sendiri itu menunjang dari dua konten pilar yang saya sebelumnya sudah jelaskan, yakni community advokasi sendiri ingin salah satunya um, mengamplify nilai-nilai yang diberikan, pilar-pilar yang diberikan, seperti practical value tadi, pilar-pilar penggunaan dari barang kapal parfum itu sendiri, dan juga terkait konteks keagamaannya seperti itu. Karena balik lagi, terutama dalam konteks agama ini, konteks emosional, hal tersebut tidak bisa dipisahkan em, oleh opini orang banyak seperti itu atau community opinion gitu. Maka dari itu penggunaan hal ini itu menjadi sebuah tren yang dapat menjadi tren positif sebagai sebuah brand untuk dimanfaatkan dan juga sebagai apa jalan atau alur bagaimana sebuah brand tersebut untuk menghubungkan dengan para viewersnya atau para pemilihnya seperti itu. Sekiranya community advokasi ini bisa menjadi em, kendaraan untuk lebih menyebarkan, lebih mengamplify brand Kava Parfum ini untuk menunjukkan nilai-nilai dari practical value-nya maupun juga emotional resonance-nya atau nilai agamanya yang dihadirkan seperti itu. Nah, mungkin saya izin berlanjut untuk nomor satu sudah eh, cukup eh, sesuai. Mungkin saya izin menambahkan juga untuk konteks Ramadan, apalagi ya untuk konteks Ramadan dikarenakan sudah memasuki bulan suci ya, terutama
dikarenakan banyak kegiatan keagamaan juga untuk teman-teman kayak Muslim. Maka dari itu, dalam konteks Ramadan sendiri, penggunaan dari ketiga ini menjadi sangat penting ya, karena tidak hanya kita menunjukkan dari sisi emotional resonance-nya, dari sisi keimanannya atau misalnya nilai yang dibawa ya dari brand tersebut, tapi kita juga ingin menggait, sekiranya ingin menggait masyarakat banyak ya, terutama dalam mengengage brand dari Kava Parfum itu sendiri seperti itu. Karena uh, kedepannya diharapkan bahwa Kava Parfum sendiri memiliki sebuah brand image yang hanya tidak bergantung pada satu arah saja, tapi dua arah dari penjual ke pembeli dan pembeli ke penjual atau ke orang banyak seperti itu, sehingga dapat membuat sebuah loyalty atau misalnya untuk sebuah pengikut terkait brand Kava itu sendiri itu, dan itu menjadi penting terutama di bulan Ramadan yang sangat menekankan pada kebersamaan dan juga kehangatan dari eh, komunitas ya seperti itu, komunitas keagamaan. Terus kita berlanjut ke nomor 2 terkait 5 KPI SMART yang berorientasi pada conversion untuk campaign Ramadan. Mungkin sedikit menjelaskan juga untuk KPI Smart sendiri itu digunakan untuk sebagai alat bagi kita sebagai digital marketer untuk lebih memikirkan plan-plan ke depan sehingga em, yang diasosiasikan pada KPI sehingga tidak jauh belok eh, dari orientasi yang ingin dicapai itu dari sebuah brand untuk perkembangan brand tersebut. Nah, dari hal tersebut, em, mungkin izin menjelaskan juga, kita ada beberapa ya. Aku juga sudah em, mencari di ChatGPT juga beberapa terkait 5 KPI Smart untuk terkait conversion ya, seperti itu. Nah, oke. Nah, dalam konteks ini ada berapa ya? Nah, mungkin yang bisa relate di nomor 2 ya, seperti itu. Dimana untuk konteks conversion, terutama dalam konteks Ramadan, ada beberapa poin yang bisa dilihat seperti itu. 5 poin tersebut, 5 KPI tersebut eh, berwujud, jadi ada spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time bound. Mungkin sedikit penjelasan juga bahwa untuk spesifik sendiri ingin mengetahui eh, bagaimana atau hal apa yang ingin dilakukan dari seorang digital marketer untuk mencapai tujuannya seperti itu, mencapai dari eh, orientasi, sorry, mencapai dari orientasinya untuk tujuan eh campaign-nya seperti itu, orientasinya seperti apa. Dalam konteks ini kan orientasi menjadi conversion seperti itu. Nah, dari hal tersebut, maka perlu ada sebuah indikator yang dapat diukur ya, yang dapat kita ukur sehingga kita dapat tahu nih apakah em, nantinya untuk campaign ini bisa berjalan dengan baik, bisa sukses atau tidak. Makanya ada terkait eh, KPI dari measurable, bahwa campaign yang akan dilakukan itu harus bisa diukur bagaimana berjalannya campaign tersebut. Seperti itu. Nah, selanjutnya, tadi saya sudah sebutkan juga bahwa setelah kita bisa mengukur dari campaign tersebut, maka kita bisa menentukan apakah konten ini bisa dicapai atau tidak gitu. Apakah realistis atau tidak. Makanya terdapat KPI dari achievable. Achievable ini ingin mengetahui em, bagaimana sebuah campaign itu dapat dilakukan, seperti apa dapat dilakukannya, dengan cara apa, seperti itu. Nah, untuk relevan sendiri memang ingin mengetahui tujuannya apa sih, sebenarnya kenapa hal ini penting gitu. Relevansinya apa bagi eh, brand secara garis besar seperti itu. Kalau misalnya sudah ketemu ya dari terkait relevansinya, maka memang KPI tersebut atau opsi tersebut menjadi eh, valid ya untuk dilakukan seperti campaign tersebut. Nah, untuk time bound sendiri, berapa lama hal ini kita lakukan gitu. Sekiranya time bound ini penting untuk mengetahui berapa berapa waktu yang dibutuhkan untuk campaign ini untuk bisa berjalan dan mencapai target yang ingin dicapai seperti itu.
Nah, mungkin sudah ada juga terkait dengan salah satu contohnya ya, ini saya sudah mendapatkan juga di ChatGPT terkait dengan um, smart KPI yang dapat digunakan untuk konten Ramadan seperti itu, terutama dalam konteks option apa conversion ya, conversion seperti itu. Nah, salah satunya yakni untuk meningkatkan jumlah transaksi penjualan dari social media ads. Oke, meningkatkan jumlah transaksi penjualan dari social media ads. Nah, spesifiknya adalah meningkatkan jumlah transaksi pembelian yang berasal dari iklan Instagram atau TikTok Ads Ramadan seperti itu. Jadi sudah jelas ya bahwa memang tujuan dari campaign yang akan dilakukan ini untuk meningkatkan transaksinya gitu. Nah, bagaimana meningkatkannya? Nah, bagaimana bisa mengukur peningkatan tersebut? Bahwa sudah ada ditargetkan dari measurable itu sendiri, yaitu mencapai 1.000 transaksi dari paid ads selama campaign. Seperti itu, 1.000 transaksi. Itu sangat bisa diukur dan sangat jelas untuk target yang diberikan kepada penjualannya nanti. Seperti itu. Nah, bagaimana cara mendapatkan hal tersebut gitu, bagaimana cara mendapatkan tersebut dan apakah itu achievable juga seperti itu. Nah, ini bisa terlihat bahwa hal tersebut bisa dilakukan dengan cara em, menggunakan beberapa strategi penting, yakni promo limited Ramadan, terutama di bulan Ramadan itu kan banyak ya untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, di mana apapun dalam konteks ini menjadi penting seperti itu, dan juga dapat menjadi sebuah benda yang sangat relevan untuk diberikan kepada saudara maupun sesama kita. Nah, terus juga ada strategi retargeting, artinya bahwa kita perlu memposisikan brand juga untuk mengetahui nih segmentasi pasar yang penting yang untuk digapai bagi sebuah brand tersebut, terutama dalam kakak parfum ya, di bulan Ramadan ini seperti apa. Spesifiknya seperti apa, itu nanti akan jelas. Seperti misalnya pada pria muslim umur 25 sampai 30-an tahun seperti itu, atau ibu atau perempuan muslim ya. Perempuan atau pria muslim umur 25 hingga 30 tahun. Nah, itu menjadi jelas sehingga mereka mempunyai keuntungan jelas itu terkait bau wangi yang seperti apa, mungkin yang lebih dewasa tapi lebih enak ya, dewasa tapi kelihatan, bukan yang seperti bau yang memang konteks tua seperti itu. Nah, terus juga brandingannya seperti apa, kemudahannya seperti apa, seperti itu. Nah, terakhir ini terkait penggunaan influencer. Ya, kita juga bisa menggunakan influencer ya, bisa menggunakan influencer, bisa juga kita juga membuat sebuah campaign community juga nanti untuk mendukung terkait transaksi penjualan untuk brand kampanye gitu dari social media ads. Nah, untuk tembonya seperti apa? Tembonya sudah spesifik ya, ini menjelang periode Ramadan dan menjelang Idul Fitri seperti itu. Karena ini spesifik dan kita juga membuat eventnya spesifik untuk waktu-waktu tersebut gitu. Sekiranya nanti dari campaign tersebut em, bisa memberikan em, sebuah strategi yang komprehensif ya untuk mendorong penjualan dari di bulan-bulan suci seperti ini, seperti itu. Oke, mungkin kita lanjutkan ke nomor tiga. Oke, untuk nomor tiga sendiri saya langsung mau ke ChatGPT aja untuk membuat terkait konten ya. Saya membuat konten AI dengan problem book. Oke, di sini saya akan membuat promnya eh, dan
Hmm. 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 Baik, em, mungkin ini udah ya. Mungkin saya akan coba untuk membuat prompt ya. Oke, ini sudah jadi.
Itu kita menggunakan produk. Ya, oke, seperti itu. Eh, nah, dikarenakan ini juga kita lagi menggunakan ChatGPT, mungkin saya izin melanjutkan ya untuk menghemat waktu juga. Oke, oke nomor 4 untuk breakdown eh, SB7 ya, SB7 framework. Oke, eh, sebelumnya untuk SB framework sendiri itu merupakan sebuah eh, framework ya. SB7 framework merupakan sebuah framework yang diciptakan untuk memberikan sebuah guidelines storytelling content ya. Guidelines dari storytelling content, terutama di video, untuk memberikan sebuah konten yang lebih komprehensif dan lebih natural dalam penyampaiannya, terutama dalam konteks penjualan produk seperti itu. Nah, untuk SB7 sendiri itu sebenarnya strukturnya sudah ada ya. Itu pertama ada customer atau hero ya, di sini customer itu sebagai hero, kita harus mendapatkan customer sebagai hero yang em, mempunyai sebuah permasalahan seperti itu. Nah, sebuah permasalahannya itu yakni bisa menjadi problem dari dirinya sendiri ya. Misalnya jadi eh, kalau konteks ini kita membawa parfum kapal sendiri, kan, jadi kita akan eh, melihat ya, tuh ada parfum cepat hilang misalnya atau tidak percaya diri. Nah, ada masalah lainnya, masalah emosional, masalah nilai atau prinsip diri. Nah, dari hal tersebut, dari permasalahan tersebut akan ditemukanlah sebuah setidaknya aturan atau sebuah jalan yang sekiranya pembeli tersebut bisa memperbaiki dirinya atau memperbaiki permasalahan yang dihadapinya. Di mana dia akan bertemu guide atau sebuah brand yang diposisikan sebagai sebuah guide gitu untuk membantu menjelaskan permasalahan yang dimiliki oleh calon customer tersebut. Di mana dalam hal ini karena sebagai guide, sebagai brand, maka kita menghadirkan diri untuk membantu dari calon customer itu sendiri. Itu yang mana nilai yang perlu dihadirkan yakni terkait empati, juga authority ya, dalam konteks menunjukkan bahwa kita merupakan jawaban dari permasalahan tersebut. Seperti itu jawaban dari jawaban utama dari permasalahan yang dihadapi oleh calon customer. Nah, nanti eh, selanjutnya bahwa setelah kita memberikan atau menghadirkan diri, kita memberikan terkait bagaimana alur penyelesaian masalah tersebut seperti itu. Kita memberikan produk-produk kita nih yang sekiranya dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh customer tersebut. Nah, dari hal tersebut em, nanti akan diberikan juga kelebihan-kelebihan juga gitu kan dari produk yang kita hadirkan, dan dari hal tersebut akan dilanjutkan jika sudah oke gitu ya. Kalau dengan kalau sudah oke, maka calls them to melakukan sesuatu gitu, CTA gitu, call them to action gitu, terkait pembelian atau order atau check out dari uh, produk yang kita berikan gitu, sebagai jawaban dari em, permasalahan si pembeli di situ atau calon customer. Nah, dalam konteks ini em, sekiranya dari SB7 sendiri ingin memberikan em, alur yang lebih human ya, lebih manusiawi dalam menjelaskan sebuah produk yang akan kita berikan kepada customer itu, dan driving sales juga gitu. Nah, untuk mendorong pembelian sendiri itu juga saya udah jelaskan yang tadi. Jadi untuk lebih simplinya, lebih simpelnya,
Oke, salah. Nah, jadi untuk lebih simplified-nya ya, jadi pertama ada customer yang yang melihat, yang customer yang mempunyai sebuah masalah ya, kemudian dia mencari mungkin konten, dia mencari terkait penyelesaian permasalahan tersebut. Nah, karena permasalahan tersebut, dia menemukan sebuah guide ya atau brand, dalam konteks ini mungkin kapal parfum ya, menemukan kapal parfum yang ingin menyelesaikan permasalahan misalnya bau badan saat melakukan kegiatan keagamaan seperti itu, sehingga dia tidak fokus. Nah, dari hal tersebut, Kava hadir untuk memberikan wangian yang tanda kutip sesuai dengan konteks yang dilakukan seperti lagi sholat, seperti lagi melakukan tarawih dan sebagainya. Itu kan cocok gitu ya, karena bau-baunya memang bau-bau aromatik seperti itu. Nah, akhirnya diberi planning bahwa banyak sekali produk-produk dari Kava yang sudah non alkohol sesuai dengan um, konteks keagamaan juga dan juga dengan bau yang sangat baik gitu, harum dan cukup oke segitu dan digunakan untuk para customer ini. Akhirnya dari hal tersebut, dikarenakan ada hal positif ya, positif dari hal tersebut, nah maka um, brand Kava sendiri sudah berani gitu untuk memberikan CTA untuk mengorder gitu, untuk merotong check out dikarenakan ada semuanya mini diskon, ada semuanya promo atau ada sorry, produk baru yang diluncurkan oleh Kava seperti itu. Nah, selanjutnya ada menghindari kegagalan, yakni untuk dipastikan untuk terkait proses baik pembeliannya ya, untuk sesuai dengan prosedur yang ada, sesuai dengan prosedur yang sudah diberikan dalam video juga, dan akhirnya produk tersebut dapat menyelesaikan permasalahan yang dimiliki oleh customer. Seperti itu. Nah, mungkin kita kembali lagi untuk yang pembuatan gambar. Nah, oke, ini yang untuk nomor 3 dari Kakak Parma sendiri. Nah, kita karena berangkat dari problem, maka sudah ada nih headernya seperti sulit khusyuk karena kurang percaya diri. Seperti itu. Konteksnya sulit khusyuk karena kurang percaya diri. Nah, dilanjutkan oleh supporting text ya, tetap segar dan nyaman berbeda dengan wangi non-alkohol yang lembut dan menenangkan. Nah, di situ juga ada brand placement-nya seperti itu. Sekiranya dapat memberikan gambaran ya bagi para calon figur bahwa memang ada nih parfum yang non alkohol dan dapat digunakan saat waktu saat itu minumnya oke gitu, bisa memberikan kepastian diri dan juga ketenangan saat melakukan kegiatan sholat terutama di bulan suci gitu. Nah, sudah. Dan nomor problem hook oke. Nomor 4 juga udah oke. Untuk respon protokol sendiri memang ada beberapa konteks yang kita bisa hadirkan ya, yang kita bisa hadirkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh customer seperti itu. Nah, em, pertama yang perlu kita pahami bahwa kita tidak boleh menjadi sebuah orang yang atau sebuah brand yang defensif seperti itu. Pertama, untuk terkait permasalahan brand ya. Dalam konteks ini em, kualitas produk oke. Jadi kualitas produk, terutama kualitas produk, bahwa pertama kita harus pertama sebagai brand karena kita membawa nama brand gitu, nama brand kita membawa reputasi brand. Pertama kita harus minta maaf terkait permasalahan yang dihadapi oleh customer seperti itu. Dan kita harus juga secara cepat menanggapi permasalahan dari customer tersebut gitu, baik melalui DM atau PM atau melalui handphone juga bisa, jadi melalui call. Dan em, kita menyelesaikan suatu permasalahannya gitu, permasalahan secara spesifik apa yang dilakukan atau apa yang dihadapi oleh pembeli tersebut itu loh. Nah, jika kita sudah menanyakan juga, sudah juga membantu terkait permasalahan dan jawabannya, nah dari hal tersebut kita eh, berusaha untuk mengembalikan kepercayaan kepada pembeli seperti itu. Mungkin mengganti terkait barangnya atau mengirimkan barang baru atau menambahkan produk dan sebagainya menjadi penting. Itu intinya adalah untuk kualitas produk sendiri utamanya itu eh, jika memang cukup vital ya, kita perlu mungkin nanti melakukan terkait
QC lagi dan juga memberikan barang yang sesuai dengan kemauan dari calon pembeli itu. Namun memang tidak bisa ya kita pastinya harus memberikan kompensasi lah bagi uh, pembeli tersebut seperti itu. Ini untuk apa? Untuk meminimalisir um, terkait reputasi ya, kehilangan reputasi dari sebuah brand. Karena kita tidak mau sebuah brand itu reputasi hilang dan akan menghilangkan potensial customer ke depannya. Karena kepercayaan dari uh, customer itu menjadi penting sekali untuk dipegang oleh brand seperti itu. Nah, uh, mungkin itu aja respon protokolnya. Mungkin seperti itu saja untuk penjelasan saya dan penyelesaian saya dari technical kompetensi saat ini. Yang kedua ya, terima kasih atas waktunya Kak Tommy dan teman-teman semua. Mohon maaf sebelumnya atas keterlambatan dan pengumpulan video ini. Sekiranya um, video ini bisa menjadi alat untuk menilai nih dari Kak Tommy terkait untuk kompetensinya. Begitu aja dari saya. Selamat malam. Terima kasih.